Menangkap ikan pakai jala, ikannya lompat sampai ke mata. Pasti akan banyak kendala dalam meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah aku masih bisa untuk share aktivitas aku, dan itu aku lagi sarapan pagi ya. Mari sarapan teman-teman, jangan lupa ya teman-teman, kita itu sarapan dulu di pagi hari karena sarapan jauh lebih indah daripada harapan. Nah, kalau misalnya kalian ngelihat makan aku itu agak rada aneh, mohon maaf ya teman-teman, karena posisinya di sini tuh aku masih dalam keadaan sakit di bagian pipi. Jadi itu tuh masih susah makan gitu ya teman-teman. Jadi makannya tuh kayak sedikit-sedikit banget bisanya masuk gitu ya. Jadi kayak bener-bener pelan-pelan banget, dan beneran kalau makan itu jadi lama banget gitu. Cuman ya kalau nggak makan ya lemes gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, dinikmatin aja. Semoga setiap rasa sakit yang udah kita rasakan itu bisa menjadi penggugur dosa untuk kita semua. Amin. Oke, setelah tadi aku makan, udah istirahat juga ya, udah lumayan lama juga sih istirahatnya. Karena kan posisinya di sini tuh aku masih dalam keadaan sakit di bagian pipi. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, pipiku itu masih kelihatan agak bengkak. Ya biasanya sih bengkak juga ya teman-teman. Memang kan aku ini kan cabi ya pipinya itu ya. Cuman ini tuh lebih cabi lagi karena memang lagi sakit. Cuman di sini tuh aku memang tetap beraktivitas. Cuman yang nggak terlalu ngoyo gitu ya, nggak terlalu yang kayak biasanya banget yang selalu apa ya, kayak bikin udah beraktivitas tuh ya selalu terus-terusan beraktivitas sampai beres tuh, ini enggak gitu. Jadi kayak dijeda-jeda dulu, misalnya nanti habis beres nyuci, nah aku istirahat dulu sebentar gitu ya. Karena beneran teman-teman, pas aku lagi sakit pipi ini tuh kepala aku itu juga sakit gitu ya, dan kalau udah malam itu badanku itu meriang kayak gitu ya. Jadi kayak harus bener-bener ngejaga istirahat badan juga gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini aku itu mau beres-beres di area kasur juga, di area kamar. Dan berhubung itu masih di menit awal ya teman-teman, aku itu mau sedikit jawab pertanyaan nih untuk teman-teman semua. Jadi kemarin itu teman-teman ada yang nge-DM, bahkan ada yang nanya-nanya di kolom komentar gitu ya. Katanya itu, Bun, aku itu mau nge-YouTube, Bun. Kira-kira aku itu mulainya dari mana dan aku harus ngapain, katanya gitu ya. Jadi aku akan kasih tahu sedikit pencerahan untuk teman-teman yang mau mulai ngonten gitu ya. Jadi yang pertama teman-teman, atau kita itu kayak harus butuh lah handphone yang memadai dulu gitu ya. Ya nggak perlu bagus sih teman-teman, tapi setidaknya bisa dipakai nge-record video dan bisa dipakai nyimpan video gitu. Karena kalau misalnya nggak bisa disimpan ya gimana dong videonya gitu kan. Kalau misalnya teman-teman punya memori handphone yang kecil, itu selagi masih bisa dipakai buat ngerekam itu udah aman ya teman-teman. Jadi kayak misalnya 3 RAM itu biasanya masih udah bisa lah gitu ya buat kita itu nyimpan video. Nah sekarang gini loh teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau ngonten gitu, yang pastinya itu satu punya handphone Android gitu ya. Dan juga yang kedua pastinya teman-teman harus punya email. Jadi biasanya kita itu harus bikin email dulu. Kalau misalnya teman-teman saat ini belum punya email, boleh dibuat dulu email yang baru. Silahkan buka tutorial aja di YouTube. Nanti kalau misalnya teman-teman udah punya email, tinggal teman-teman tautkan ke akun YouTube gitu ya. Jadi teman-teman, untuk bikin akun atau channel YouTube itu kita perlu email gitu ya, untuk menautkannya lah gitu. Jadi kita bikin channel dulu, itu tutorialnya juga banyak kok di YouTube ya, bagaimana cara membuat channel, teman-teman buka aja. Terus kalau misalnya udah buat channel itu gimana gitu, jangan lupa dipasang foto profilnya. Karena kalau misalnya kita itu bikin channel YouTube dan gak ada foto profilnya, terkadang orang nyangka kalau akun kita itu akun yang bukan dipakai buat bikin YouTube gitu loh. Mungkin cuman akun-akun yang apa ya, mungkin orang-orang yang gak punya akun lah gitu ya. Maksudnya bukan yang nggak punya akun, bukan yang punya channel kayak gitu. Jadi usahakan teman-teman itu ganti foto profilnya. Nah jika teman-teman udah ready nih channelnya gitu ya, sebelum bikin konten teman-teman harus pikirkan dulu nih, kira-kira kedepannya teman-teman itu pengen bikin konten tentang apa. Apakah tentang daily atau tentang apa gitu ya. Kalau aku kan memang daily vlog ya teman-teman, dari awal aku konten juga memang daily vlog. Kalau misalnya teman-teman itu nggak suka nih bikin konten daily vlog gitu ya, tapi teman-teman itu sukanya itu yang tutorial make up gitu, boleh juga. Nah atau misalnya teman-teman itu mahir dalam suatu apa ya, kayak prakarya gitu juga bisa gitu ya. Pokoknya teman-teman
kita itu kalau bisa untuk konten itu memang di temanya itu di sesuatu yang memang kita itu kuasai, dan kita itu bisa selalu ada kok idenya kayak gitu. Kalau kayak aku kan memang nggak perlu yang gimana-gimana ya teman-teman idenya. Yang penting setiap hari aku beraktivitas ya aku record gitu. Modalnya itu ya cuman apa ya? Cuman aku bilangnya sih sapu sama wajan doang gitu ya teman-teman, beres-beres, bersih-bersih sama masak-masak. Ya setiap hari kayak gitu. Cuman aku yakin sih teman-teman, kalau misalnya kita itu udah bikin konten gitu ya, aku yakin pasti bakalan ada yang nonton gitu walaupun cuma sedikit. Ibaratnya tuh kayak jualan loh teman-teman. Kalau misalnya orang jualan, kalau ada yang jualan tuh pasti bakalan ada yang beli gitu ya. Walaupun gitu nggak banyak, cuman kan insya Allah pasti ada gitu ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin sekarang itu udah mulai nge-YouTube dan mungkin bertanya-tanya gimana sih caranya gitu ya agar video kita itu atau channel kita itu lebih cepat berkembang kayak gitu ya. Nah kalau menurut aku sendiri sih teman-teman, ini aku share sesuai dengan pengalaman pribadi aku ya. Jadi aku itu rajin upload, pastinya itu konsisten. Konsisten itu nggak harus setiap hari sih teman-teman, bisa aja 2 hari sekali gitu ya. Yang penting kita itu selalu konsisten dan selalu upload, dan juga di jam yang sama uploadnya kayak gitu. Jadi agar penonton yang nonton video kita itu tahu kapan kita upload video kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya usahakan dulu, pikirkan tema yang pas gitu ya agar teman-teman itu bisa enjoy nanti ngejalaninnya. Udah kayak gitu aja sih teman-teman, nggak yang terlalu gimana-gimana juga sih kalau untuk bikin konten itu ya. Ya kalau misalnya untuk nge-recordnya gitu ya teman-teman, aku tuh sebenarnya pengen sih teman-teman bikin apa ya kayak BTS gitu ya, atau yang kayak apa ya kayak di balik layar gitu aku bikin konten tuh gimana. Cuman sayangnya handphone aku yang satu lagi memorinya itu bener-bener kecil banget gitu loh teman-teman. Jadi susah gitu aku tuh mau bikin di balik layar aku gimana gitu, karena nggak ada handphone yang buat ngerekamnya gitu loh. Jadi agak rada susah juga gitu. Oke teman-teman, aku udah jawab ya. Semoga apa yang aku jelasin itu bisa ngebantu teman-teman semua. Oke lanjut, di sini aku tuh ngejemurin pakaian. Tadi kan aku juga udah rapi-rapi ya di bagian kamar, udah ganti spray juga. Itu spraynya yang dikasih sama Mama Hanata Family ya teman-teman. Itu tuh spraynya itu enak banget gitu ya. Dia juga nggak mudah kusut, enak diaturnya lagi tuh. Walaupun nggak disetrika, dia itu juga nggak terlalu yang remuk-remuk amat gitu. Dan di sini aku lanjutin buat ngejemurin pakaian ya. Karena tadi itu kan aku beres-beres kamar sambil nungguin pakaian itu lagi aku keringkan di mesin cuci. Nah lanjut nih teman-teman, di sini aku juga lagi ngiketin rambutnya anak-anak. Di sini kalian bisa lihat nggak sih teman-teman, tuh pipi aku kelihatan banget itu tuh ada kayak biru gitu ya teman-teman di bagian pipi. Nah itu tuh efek dari pipi aku yang bengkak itu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya memang rada kurang enak dipandang. Beneran teman-teman, itu tuh nggak enak banget ya rasanya. Aku tuh kayak ngerasa lemes gitu ya. Jadi kepala itu juga sering pusing gitu ya. Mungkin efek dari pipiku itu yang sakit. Oke deh teman-teman, lanjut lagi. Di sini kita ke videonya. Nah ini aku lagi lipat-lipatin pakaian. Masya Allah lipatan pakaian aku tuh udah segunung aja gitu ya. Pokoknya kalau misalnya punya anak kembar gitu, harusnya itu sih setiap hari ya teman-teman ngelipat pakaian. Cuman apalah daya, aku masih belum serajin itu. Kadang juga aku tuh mager gitu ya kalau misalnya harus ngelipat pakaian setiap hari gitu. Jadi kadang itu ya kapan sempat aja aku ngelipat pakaiannya kayak gitu. Oh iya, kemarin itu juga ada yang nanya sama aku kalau aku itu orang mana sih gitu ya. Aku itu aslinya orang Sumbar ya teman-teman. Aku orang Minang asli, cuman tinggalnya di Pekanbaru karena Pak suami itu asli sini gitu ya. Jadi aku yang orang merantau ke sini. Kalau Pak suami sih dia nggak merantau karena ini tuh adalah kampungnya Pak suami ya teman-teman. Dia lahir di sini. Pak suami itu adalah orang Ocu. Jadi kami itu tinggalnya di daerah Kampar ya teman-teman, bukan di daerah kota Pekanbaru. Cuman ya masih daerah Pekanbaru gitu ya. Cuman bukan di kotanya, seperti itu. Jadi kalian gak bertanya-tanya lagi ya aku ini orang mana gitu ya. Aku tuh aslinya orang Sumbar, tinggalnya itu di Pekanbaru. Nah teman-teman, itu anak-anak kayaknya fokus banget gitu ya nonton. Nah karena di TV itu lagi ada film Upin dan Ipin. Kemarin tuh juga ada yang nanya, Bun siaran TV-nya jernih banget gitu ya, Bunda udah pakai STB atau apa gitu ya. Aku tuh masih belum pakai STB ya teman-teman, itu cuman pakai antena doang. Karena alhamdulillah di daerah Pekanbaru itu siaran TV-nya itu belum hilang gitu ya. Jadi ya udah karena masih belum hilang, aku pakainya ini dulu gitu ya, antena.
Kalau misalnya nanti udah hilang ya mau nggak mau beli STB ya teman-teman, karena kan anak-anak itu dia itu kan suka nonton Upin dan Ipin. Pengennya sih teman-teman kalau misalnya wifi itu ada masuk ke sini, aku tuh pengen banget gitu ya bisa masang wifi. Cuman aku tuh apa ya, buntu gitu loh teman-teman, nggak tahu mau nanya ke siapa gitu ya tentang apa namanya, tentang wifi itu gitu. Karena memang daerah sini tuh masih jarang banget deh kayaknya orang yang pakai wifi gitu. Jadi ya sekarang ini tuh kuota aja. Kemarin juga ada yang nge-DM aku berapa habisnya kuota aku dalam 1 bulan, nggak nentu ya teman-teman. Kalau pas lagi jaringan itu tuh nggak lancar gitu ya, itu kadang kuota aku itu untuk 1 bulan itu bisa hampir 300.000 gitu ya teman-teman, ya 250-an lah gitu ya. Itu untuk kuota doang, itu cuman kuota aku ya, beda lagi dengan kuotanya Pak suami. Pokoknya teman-teman kalau misalnya aku itu lama balasin DM kalian di Instagram gitu ya, itu terkadang karena aku lagi penghematan kuota atau juga lagi gangguan jaringan kayak gitu ya. Jadi kadang itu berhari-hari baru aku buka Instagram gitu ya teman-teman, karena kan Instagram itu lumayan besar makan kuota gitu ya. Kalau misalnya jaringan nggak lancar itu tuh dia muter-muter dan nggak enak banget ngelihatnya. Makanya kadang aku tuh suka jarang gitu ya teman-teman aktif di Instagram ya, karena jaringan tuh kadang nggak stabil. Oke, aku ngoceh-ngoceh udah beres aja, aku ngelipat pakaian. Lanjut aja di sini langsung aku susun ya teman-teman untuk si pakaian-pakaian aku. Dan itu anak-anak tadi aku kasih jajan ya teman-teman. Bukan aku sih yang beliin, itu tadi tetangga yang ngasih gitu ya jajan, karena dia beliin anaknya jajan, terus anaknya itu mau ngasih buat twin gitu. Jadi tadi aku bukain gitu ya. Dan ini anak-anak lagi ngebantuin aku, cuman si kakak sih teman-teman yang ngebantuin, si adik lagi sibuk makan jajan. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya di dubbing kali ini tuh aku kayak ngerasa slow banget gitu ya, suaraku nggak yang terlalu, biasanya semangat banget gitu ya aku dubbingnya. Karena teman-teman di sini aku itu lagi sakit tenggorokan gitu ya. Kayak tenggorokan aku itu rasanya tuh gatel gitu. Jadi kayak mau ngomong keras itu takutnya nanti malah keselek gitu ya. Jadi di sini aku ngomongnya kayak agak lebih rendah volumenya daripada biasanya. Kalau biasanya itu aku kayak bener-bener menggelegar banget semangatnya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, semoga aja walaupun suaraku kayak gini masih berasa ya teman-teman semangatnya ke hati teman-teman semuanya. Oke, singkat cerita ini aku udah beres aja buat susun pakaian aku ke dalam lemari. Lanjut di sini aku nyusun pakaiannya Pak suami ke dalam lemarinya. Dan pastinya setiap aku mau nyusun pakaiannya Pak suami itu masya Allah ya teman-teman berantakan gitu ya. Pokoknya wajib banget selalu aku beresin dulu gitu ya pakaiannya, karena itu tuh lipatannya banyak yang nggak sinkron gitu ya, banyak yang nggak sama lagi. Ya begitulah ya teman-teman, kalau misalnya laki-laki tuh lemarinya itu memang jarang banget yang namanya itu rapi. Oke sip, alhamdulillah ini udah beres buat aku simpan pakaiannya Pak suami ke dalam lemarinya. Lanjut di sini tuh aku mau sedikit lap ya teman-teman untuk kasur santai ini. Ini tuh ada bekas jajanannya anak-anak tadi. Karena tadi anak-anak itu kan makan jajannya itu yang ada coklatnya. Jadi coklatnya itu tuh digosok-gosokin ke sini gitu loh sama tangannya anak-anak. Alhasil ini tuh ada yang hitam-hitam gitu. Jadi kan aku mau lap-lap aja, karena kan ini juga belum terlalu lama ya habis aku cuci ya teman-teman alasnya. Jadi karena ini tuh nggak terlalu yang kotor-kotor banget, jadi aku lap-lap kayak gini aja. Aku gosok-gosok pakai kain basah ya teman-teman. Nanti baru aku jemur kasurnya biar enak lagi dipakai. Oke, di sini aku mau jemurin dulu untuk kasurnya teman-teman, dan itu tuh cahayanya gelap terang karena apa? Karena aku lupa ngunci pencahayaannya ya. Jadinya kayak gitu deh. Bentar-bentar gelap, bentar-bentar dia itu terang gitu ya. Karena gitu deh teman-teman, kalau udah lupa ngunci pencahayaannya pasti kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini aku juga nyapu karena memang ini tuh udah beneran kotor banget. Itu kalian bisa lihat sendiri ya. Itu tuh tadi jajannya anak-anak berserakan di mana-mana juga. Pokoknya gitulah teman-teman, rumahku itu nggak yang selalu bersih, nggak selalu rapi, tapi rumahku tuh selalu dibersihkan dan dirapikan gitu ya. Walaupun kadang itu pagi-pagi aku tuh udah sedikit ngeberesin kalau ada mainan yang berantakan gitu ya. Nanti kalau misalnya mainan itu diberantakin lagi sama anak-anak, pas mereka tidur ya aku beresin lagi kayak gitu ya. Pokoknya ya gitu deh teman-teman, seterusnya gitu ya, kerjaan itu kayak gitu-gitu aja setiap hari.
Nah, setelah nyapu di dalam, di sini aku juga lanjut dong nyapu di luar karena nggak afdol banget ya rasanya kalau misalnya udah nyapu di dalam tapi nggak nyapu keluar gitu ya. Karena kan sampahnya itu pasti kenanya itu di teras gitu ya. Jadi harus disapu sampai sampah-sampahnya itu semuanya terhempaskan. Nah, di sini aku mau buka dulu untuk pagernya biar nyapunya itu lebih enak gitu ya. Karena kalau nggak dibuka itu sih pagernya agak rada ribet gitu ya nyapunya. Cuman kadang sih kalau pas lagi kumat mager buka pagar, ya aku nggak buka gitu ya. Karena kan pagar itu tuh diikat ya teman-teman. Nggak main kunci-kunci ya, itu tuh mainnya diikat gitu ya. Kadang tuh aku suka mager gitu loh ngebukain iketannya. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini ya. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian lebih bersemangat dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitas kalian. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.